Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Lihat, Penatua Suan ada di sini. Dia akan baik-baik saja bagaimanapun juga. Dia adalah Raja Roh yang kuat. Apakah menangis benar-benar membahayakan hidupnya? Yu Hao menangis sampai dia merasa sedikit pusing dan bingung. Dia tidak tahu kapan dia kembali ke Pavilion Dewa Laut dan tidak ingat bagaimana dia memasuki kamarnya. Dia hanya jatuh ke tempat tidur dan jatuh tertidur saat dia memasuki ruangan. Sinar keemasan pucat mengalir masuk melalui dinding kamar Yu Hao, menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang turun ke tubuhnya, seolah-olah itu dengan hangat dan lembut membelai dan menghiburnya. Yu Hao masih di alam mimpi, tetapi dia mulai merasa hangat. Alisnya yang terjalin erat perlahan-lahan rileks dan dia mulai tidur lebih nyenyak. Ketika dia bangun dari tidur lelapnya, seluruh tubuhnya terasa lemas dan rileks dan dia merasakan kenyamanan dan kepuasan yang tak terlukiskan. Kelelahannya benar-benar hilang yang sangat kontras dengan tidurnya yang lesu di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Aku pulang. Yu Hao berbaring di tempat tidur dan menutup matanya. Sudut matanya melengkung menjadi senyum tipis. Perasaan berada di rumah terlalu baik. Dia terus tertidur. Merasa dia bangun, dia merasakan gelombang kesegaran dan kesejukan. Hanya ada satu hal yang tidak terasa nyaman. Perutnya. Kenapa aku begitu lapar? Dia dengan cepat duduk di tempat tidur, lalu menggosok matanya yang mengantuk dan menyeret dirinya ke jendela untuk memeriksa langit di luar. Hanya dengan tampilan yang satu ini memberinya kejutan. Matahari condong ke barat. Tengah hari sudah berlalu. Apakah aku benar-benar tidur selama itu? Pikiran pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah bahwa dia melewatkan mengolah mata setan ungunya. Namun sepertinya tidak banyak yang bisa dilakukan hari ini. Aku akhirnya kembali ke rumah. Seharusnya aku istirahat saja seharian. Dia dalam semangat yang luar biasa setelah tidur nyenyak dan meninggalkan ruangan setelah berganti pakaian. Pavilion Dewa Laut tidak pernah kekurangan makanan. Yu Hao dengan cepat menemukan beberapa buah dan makanan sebelum dia menuju area asrama di Pulau Dewa Laut. Dia ingin menemui saudara seniornya dan mencari tahu pengaturan hari ini. Benar, ada acara takdir Dewa Laut malam ini. Yu Hao menampar dahinya. Dia telah tidur begitu lama sehingga pikirannya menjadi sedikit kabur dan hampir melupakannya. Aku yakin kakak tertua akan memberitahuku aturannya sekarang. Ketika dia tiba di kamar asrama Baby, baik Susansi dan Hecha itu sudah ada di sana. Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga. Yu Hao menyapa kakak-kakak seniornya. Kamu tidak mungkin baru bangun kan adik junior? Baby bertanya dengan senyuman di wajahnya. Dia sepertinya sudah pulih dari tadi malam. Kekesalan dan kemurungan benar-benar hilang. Yu Hao sedikit malu ketika dia menjawab. Ya, aku baru saja bangun. Aku belum pernah tidur nyenyak dalam waktu yang lama. Mungkin itu karena aku di rumah, tetapi aku merasa jauh lebih santai dalam tidurku. Hecha itu menganggukkan kepalanya seolah-olah dia sangat terkait dengan komentar ini dan berkata, aku juga merasakan hal itu. Tidur semalam sangat menyenangkan. Tidur jauh lebih nyaman daripada meditasi. Susansi memutar matanya dan berkata, kamu tidur nyenyak, tetapi kita berdua benar-benar menderita. Dengkuranmu begitu keras sehingga kami pikir langit akan runtuh. Baby menghela nafas dan berkata, aku harus berterima kasih pada Chaito. Setidaknya aku untuk sementara waktu bisa melupakan Xiaoya di tengah-tengah dengkurannya yang menggelegar. Apakah kalian berdua, bahkan manusia, apakah seburuk itu? Seru Hecha itu dengan marah. Ya, Baby dan Susansi mengangguk serempak. Jelas bahwa mereka berdua benar-benar sangat menderita tadi malam. Yu Hao
berusaha menahan tawanya dari samping. Hari-hari yang dihabiskannya bersama saudara-saudaranya selalu sangat menyenangkan. Susansi berkata, "Chaito, mengingat betapa kerasnya kamu mendengkur, haruskah kamu mengunjungi dokter? Bahkan jika Xiao Xiao pergi bersamamu selama takdir dewa laut, kalian berdua akan mengalami kesulitan. Siapa yang waras, yang bisa bertahan tanpa tidur setiap hari?" Chaito merendahkan suaranya dan berkata, "Aku bisa bermeditasi. Aku tidak akan mendengkur jika aku tidak tidur. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu benar-benar tidur setiap malam?" Itu masuk akal. Mereka adalah master jiwa, sehingga mereka tidak menghabiskan banyak hari untuk tidur umumnya. Sebagian besar malam dihabiskan untuk bermeditasi. Yu Hao berusaha membantu saudara senior keduanya dan bertanya, "Apa aturan untuk acara takdir dewa laut?" Bebe menjawab, "Kamu bertanya pada orang yang tepat. Tidak ada seorang pun selain aku dan kakak perempuan tertua yang tahu persis jumlah peserta malam ini. Bahkan para guru pun tidak menyadarinya. Kita mendapat manfaat dari menjadi orang dalam. Karena itu aku akan menjelaskan acara-acara penting kepada kalian untuk memastikan bahwa tidak ada dari kalian yang mengalami masalah." Susansi, Chaito dan Yu Hao semua mulai mendengarkan dengan seksama penjelasan Bebe. Pada akhirnya, acara ini akan menjadi titik balik utama dalam hidup mereka. Susansi dan Chaito sama-sama memiliki target dalam pikirannya, sementara Yu Hao tampaknya menginginkan gadis impiannya. Namun mereka bertiga memiliki kesamaan. Mereka tidak memiliki kepercayaan mutlak. Tidak perlu menyebutkan Susansi dan Jiang Nanan, karena mereka selalu menjadi pasangan yang membingungkan. Meskipun Jiang Nanan menunjukkan kekhawatiran kepada Susansi dari waktu ke waktu, dia pada umumnya bersikap dingin terhadapnya. Hubungan Chaito dengan Xiao Xiao relatif lebih baik. Mereka sudah cukup akrab sejak awal, namun Xiao Xiao masih muda saat itu. Chaito sangat malu tentang hal-hal ini, jadi dia tidak pernah mengusulkan hubungan resmi apapun di antara mereka. Adapun Huo Yu Hao, dia tidak tahu apa-apa tentang romansa ketika dia meninggalkan Shrek pada program pertukaran. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berpikir banyak hal tentang ini karena dia masih terperosok dalam kesedihan karena kematian gurunya. Namun, saudara kembar Wang Dong mulai bergejolak di benaknya. Keinginan yang tak dikenalnya muncul di dalam hatinya saat menuju acara takdir dewa laut malam ini. Bebe melanjutkan, takdir dewa laut adalah salah satu kegiatan internal terpenting dalam Akademi Shrek. Shrek dikenal sebagai akademi nomor 1 di benua. Murid-murid halaman dalam semuanya adalah penguasa jiwa yang luar biasa elit. Kemampuan mereka tangguh, jadi wajar jika mereka memiliki standar hubungan yang tinggi. Karena itu, tidak mudah bagi mereka untuk menemukan pasangan yang cocok di dunia luar. Ini adalah alasan untuk kencan buta yang ditakdirkan oleh dewa laut. Kita berusaha memberi murid halaman dalam yang biasanya mencurahkan konsentrasi dan fokus pada kultivasi, memberi mereka kesempatan untuk bergaul dan saling mengenal. Langsung ke intinya, Susansi berkata sedikit tidak sabar. Bebe tersenyum dan berkata, "Jangan tidak sabar, kau harus membiarkanku menjelaskannya dengan benar." Chaito maupun adik junior kita tidak pernah berpartisipasi dalam acara ini sebelumnya. Meskipun ini adalah kencan buta, ini bahkan tidak sederhana layaknya kencan buta. Ini juga merupakan ajang untuk menguji kemampuan para murid halaman dalam mendapatkan persetujuan dari gadis impian. Tidaklah semudah itu. Setiap orang harus melewati banyak cobaan sebelum mendapatkan kesempatan. Jika mereka bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, maka bahkan tidak dapat mendapatkan kesempatan untuk pengakuan. Tentu saja, keberuntungan juga terlibat. Jika cukup beruntung, kalian mungkin bisa masuk ke tahap akhir ketika kedua belah pihak suka satu sama lain. Dengan itu, maka mungkin bisa pergi dengan gadis impian kalian. Karena masih dianggap sebagai penilaian, itu berarti bahwa keduanya berjalan dua arah. Pria dan wanita akan dinilai. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa selalu ada lebih sedikit gadis yang berpartisipasi dalam acara ini, sehingga penilaian secara alami akan lebih sulit bagi para pria. Acara ini dibagi menjadi 5 segmen.
ada total 56 murid halaman dalam yang berpartisipasi dalam acara ini termasuk kalian bertiga. Angka itu juga termasuk Dai Huabin, Si Huanyu, Wu Feng, dan Ning Tian yang memasuki halaman dalam beberapa waktu yang lalu. Kakak perempuan tertua dan aku akan menjadi tuan rumah untuk acara kali ini. Segmen pertama akan menjadi tahap masuk. Acara ini dikenal sebagai Takdir Dewa Laut di Danau Dewa Laut, yang secara harfiah berarti bahwa acara ini akan diselenggarakan di atas Danau Dewa Laut. Danau akan didekorasi dengan lampu, tetapi tidak akan ada panggung atau semacamnya. Ketika saatnya tiba, kalian harus berdiri di atas bunga lili air. Hah? Bunga lili air? Wajah Hecha itu langsung menjadi gelap. Lili air adalah tanaman air berdiameter besar, namun bunga lili air hanya bisa menampung berat anak 6 atau 7 tahun agar tidak terbalik. Hecha itu berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam situasi dan aturan ini. Beratnya lebih dari 120 kg dan otot-ototnya kompak dan diikat menjadi satu karena dia adalah seorang penguasa jiwa tipe makanan. Meskipun kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat kaisar jiwa, mengendalikan dan memanipulasi beratnya bukan keahliannya. Yu Hao bertanya, apakah orang-orang dari Departemen Alat Jiwa diizinkan untuk menggunakan alat jiwa selama Takdir Dewa Laut, kakak? BB mengangguk dan berkata, tentu saja. Jadi kamu maupun Hecha itu tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika kamu harus membuatnya sekarang, aku yakin tidak akan sulit untuk menciptakan sesuatu untuk membantu kalian berdua mengambang di atas air. Ekspresi Hecha itu sedikit berubah saat dia menganggukkan kepalanya. BB kemudian berbicara dengan nada serius. Ada satu hal yang harus kamu perhatikan, yaitu tidak peduli apapun bentuk alat jiwa yang kamu buat, kamu harus memastikan itu gesit. Ini akan sangat penting. Semua siswa laki-laki dan perempuan akan diberi daun dari teratai air sebagai alat untuk mengapung selama kencan buta Takdir Dewa Laut. Siapapun yang jatuh ke air selama segmen apapun akan segera kalah dan tidak akan lagi diizinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Hecha itu bertanya, kakak tertua, bisakah kita saling menyerang? BB menjawab, di beberapa segmen ya, kamu akan mengerti jika terus mendengarkanku. Dari 56 siswa dari halaman dalam yang berpartisipasi, 39 adalah laki-laki, 17 adalah perempuan. Di segmen pertama, sebenarnya cukup sulit. Ke-17 siswa perempuan akan berdiri dalam barisan 100 meter dari para lelaki, dan semuanya akan mengenakan topi bambu dengan kerudung menutupi wajah mereka sehingga kalian tidak dapat melihat penampilan mereka. Sederhananya, babak ini membutuhkan kerja tim dari siswa lelaki. 39 dari kalian akan bisa mencoba menggunakan kekuatan masing-masing untuk meluncurkan serangan pada para gadis. Kalian dapat menyerang satu atau kalian dapat menyerang banyak. Tujuannya hanya untuk mengangkat cadar yang menutupi wajah mereka. Bagaimana kalian bisa memilih pacar jika bahkan tidak bisa melihat seperti apa rupanya? Babak ini juga dimaksudkan sebagai cara bagi semua orang untuk menampilkan keterampilan dan kemampuan. Tidak ada keraguan bahwa semakin banyak topi bambu yang bisa dilepas, semakin kuat dia. Gadis-gadis tidak diizinkan untuk saling membantu selama segmen ini. Mereka juga tidak bisa membalas laki-laki. Mereka hanya dapat secara pasif mempertahankan dan melakukan yang terbaik untuk menghentikan topi bambu terlepas dari kepala mereka. Jika seorang gadis jatuh ke air selama putaran ini, dia juga akan kalah. Namun, para pria pada umumnya tahu apa yang harus dan tidak seharusnya mereka lakukan pada putaran pertama. Jika semua gadis jatuh ke air, bagaimana akan ada perjodohan? Susansi menghela nafas dari samping dan berkata, ada begitu banyak pria namun begitu sedikit gadis. Siapa yang sanggup mengejar bahkan seorang gadis pun ke dalam air? Siapapun yang melakukan itu akan menimbulkan kemarahan semua orang. Yu Hao memperhatikan bahwa kata-kata BB seperti mengandung makna lain. Kakak tertua, itu juga berarti orang-orang harus menyeberang 100 meter melintasi permukaan danau untuk menyerangkan. Kita juga harus melewati jarak yang sama setelah kita menyerang, bukan? BB mengangguk dan berkata, ya kamu benar, perbedaan dalam jiwa bela diri dan seberapa menguntungkan dan tidak menguntungkannya
Dalam segmen ini akan jelas, 39 dari kalian akan menarik undian untuk menentukan urutan serangan. Pada akhirnya tidak semua jiwa bela diri dapat menyerang melalui udara dan tidak semua jiwa bela diri dapat melancarkan serangan dan berhasil kembali ke tempat dengan aman. Semakin banyak topi bambu yang bisa kalian angkat di babak pertama, semakin awal kalian akan mulai di putaran kedua. Semakin awal kalian mulai putaran kedua, semakin banyak pilihan gadis yang kalian miliki. Biarkan aku jelaskan putaran kedua. BB terus menjelaskan aturan takdir Dewa Laut dan berbagai detail kepada mereka bertiga. Karena dia adalah salah satu tuan rumah, dia sangat jelas mengenai seluruh acara dan rancangan. Penjelasan ini memakan waktu sepanjang sore mereka. Matahari terbenam di ufuk barat ketika BB akhirnya berdiri dan berkata, "Kalian bertiga harus mengambil sesuatu untuk dimakan. Aku akan pergi dan mencari kakak senior tertua untuk mengkonfirmasi rencana. Ingat, jangan terlambat. Semua orang sudah tahu kemana harus pergi. Semoga beruntung semuanya, terutama Chaito dan adik junior." Susansi menukas dengan sedih, "Mengapa kamu tidak mendoakanku semoga beruntung?" BB berkata, "Apakah penting jika aku melakukannya? Apakah ini pertama kalinya kau berpartisipasi dalam takdir Dewa Laut? Jangan terlalu berharap, tidak masalah karena kamu tidak tahu malu jika kamu dapat melanjutkan dengan keterikatan tanpa hentimu. Mungkin suatu hari Nanan akan menerimamu." Susansi melompat dengan marah dan berkata, "Apa? Jangan terlalu berharap. Aku pasti akan berhasil kali ini." BB bahkan tidak menatapnya saat dia melambai ke arah Chaito dan Yuhao. "Aku pergi." Sikap macam apa ini? Susansi marah. Tetapi dia tidak mengejar masalah ini baru ketika BB menghilang dia bergumam pada dirinya sendiri. "Karena Tangya, aku tidak akan menentangmu. Ketika dia kembali, aku akan berurusan denganmu. Mari makan. Aku akan mengubah amarahku menjadi nafsu makan." Chaito terkekeh. "Berhati-hatilah untuk menambah berat badan. Kamu tidak akan dapat berdiri dengan benar di atas teratai air." Susansi membentak. "Berat badan bertambah? Khawatir tentang dirimu terlebih dahulu. Jangan lupa bahwa aku punya pengalaman selain itu. Jiwa bela diriku adalah tipe air." Hahaha. Chaito berdiri dan berjalan ke samping Susansi. Meraih bahunya, dia berkata dengan lembut, "Saudaraku, kamu lebih berpengalaman daripada aku meskipun kamu telah kalah di setiap pertarungan yang telah kamu alami. Tolong ajari aku beberapa trik." Susansi berubah muram. "Apa maksudmu? Aku kalah dalam setiap pertarungan? Aku punya alasan untuk itu. Jika bukan karena apa yang telah terjadi, aku akan memenangkan hati Nanan." Yuhao berbalik dan terkekeh. Senior ketiga, "Apa yang terjadi? Kami sangat ingin tahu bagaimana kamu menyinggung senior keempat." "Aku tidak akan memberitahumu." Susansi sangat bertekad untuk tidak mengatakannya. "Nanan mengatakan padaku untuk tidak pernah melihatnya lagi jika aku berani membocorkan apa yang terjadi. Jangan sampai aku dalam masalah. Ayo pergi dan makan." Mereka bertiga makan bersama di kantin bagi Chaito dan Yuhao. Takdir Dewa Laut ini sangat baru dan menarik, namun mereka tidak benar-benar gugup bagaimanapun mereka berpengalaman. Setelah pengalaman mereka di turnamen elit benua, kemampuan mereka untuk menghadapi tekanan psikologis telah berkembang pesat. Selain itu, mereka juga mendapat pelatihan dari rencana prajurit tertinggi. Mereka tidak akan mudah cemas. Langit berubah gelap, mungkin ini karena acara takdir Dewa Laut. Pulau Dewa Laut mengungkapkan aura yang mempesona. Di pulau ini, siswa halaman dalam Akademi Shrek mengenakan seragam merah ketika mereka mulai berkumpul di tempat acara takdir Dewa Laut akan dimulai. Mereka semua adalah siswa laki-laki, tidak ada wanita di sana sama sekali. Ketika kabut hitam pekat di atas danau menyebar, sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas. Pada titik ini, sebuah perahu besar datang ke pulau itu dari kejauhan. Perahu semua menyala dan siswa halaman dalam dapat melihat bahwa itu adalah feri terbesar di Danau Dewa Laut. Saat ini dipenuhi dengan orang-orang. Yuhao memiliki penglihatan yang bagus dan dapat dengan jelas melihat siapa yang berada di kapal feri. Dia melihat beberapa penatua dari pavilion Dewa Laut, Yan Shaoze,
Chai Mi-er, Shanlin-er, Tian Duo-duo dan Guru Fan Yu bersama dengan pasangan yang tidak dikenalnya. Mereka yang sebelumnya berpartisipasi dalam Takdir Dewa Laut tahu apa yang sedang terjadi. Mereka yang mengalami ini untuk pertama kalinya dipenuhi dengan harapan. Kehidupan sehari-hari, belajar, dan berkultivasi di akademi sangat membosankan. Mengadakan kegiatan seperti ini berarti bahwa para pemuda diberi kesempatan untuk pamer dan berpotensi mendapatkan teman kencan. Ferry berhenti di tengah danau. Pada titik ini sinar cahaya keluar dari danau yang kemudian dipisahkan menjadi 17 sinar individu. Wow, para siswa laki-laki semua bergumam. Mereka semua kagum. 17 sinar cahaya adalah emas redup dan di atasnya masing-masing adalah seorang gadis muda berpakaian putih. Semua 17 gaun putih itu sama. Mereka juga mengenakan topi bambu yang sama di kepala mereka dan wajah mereka ditutupi oleh kerudung putih yang identik. Mereka tampak seperti peri di bawah cahaya keemasan. Penampilan mereka menyilaukan. Mereka semua berbaris menghadap ke pantai. Para siswa laki-laki sangat bersemangat sekarang. Pada titik ini, dua sinar cahaya yang lebih kuat juga muncul dan dua sosok muncul. Di sebelah kiri adalah Bebe dan di sebelah kanan adalah kakak perempuan tertua halaman dalam Akademi Shrek, Zhang Lisuan. Setelah tidak bertemu dengannya selama 2 tahun, Yu Hao menemukan bahwa dia tidak berubah sama sekali. Waktu sepertinya tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Dia masih semanis dan seindah sebelumnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, suara Bebe bergema. Takdir Dewa Laut di atas danau Dewa Laut. Suatu hari untuk memilih cintamu. Selamat datang semua di tepi danau Dewa Laut di malam yang indah ini. Takdir Dewa Laut tahunan akan segera dimulai. Sebagai pembawa acara bergengsi hari ini, aku ingin mengucapkan semoga sukses bagi semua siswa halaman dalam untuk menemukan pasangan kalian. Atas namaku dan kakak perempuan tertua, aku ingin menyambut para penatua dari Paviliun Dewa Laut dan para guru yang mengamati acara hari ini. Atas nama para siswa, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Tanpa kesabaran Anda dalam memelihara dan membantu kami tidak akan mencapai apa yang kami miliki hari ini. Setelah Bebe selesai berbicara, dia meletakkan tangan kanannya di dadanya dan menoleh ke Ferry sebelum membungkuk sebagai ungkapan terima kasih. Penatua Swan tersenyum dan mengangguk pada Bebe, memberi isyarat kepadanya bahwa dia dapat melanjutkan. Itu adalah pidato pembuka yang sederhana, tetapi itu menghasilkan tepuk tangan meriah. Para siswa laki-laki juga bersorak keras. Mereka yang sudah memiliki pasangan dalam pikirannya bahkan lebih bersemangat. Bebe berkata, "Kalian para remaja putra mohon buat persiapan. Akan ada 39 sinar muncul dari danau nanti. Mereka yang paling dekat dengan peri Dewa Laut kita akan menjadi yang pertama untuk berpartisipasi dalam segmen pertama. Tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, kalian harus menemukan tempat di teratai air yang diterangi oleh sinar cahaya, namun kalian tidak boleh mendarat di air. Mereka yang melakukannya akan didiskualifikasi." Penjelasannya sangat jelas. Sebagian besar pemuda sudah bersiap untuk pergi. Yu Hao tampaknya merasakan sesuatu. Saat dia berbalik, dia melihat Dai Hua Bin menatapnya. Tatapan Dai Hua Bin dingin dan ganas. Yu Hao tersenyum. Dia tidak terganggu. Semua orang bersiap. 3, 2, 1. Di sisi lain, Bebe sudah menghitung mundur. Mulai. 39 sinar cahaya ditembakkan dari danau. 39 sinar cahaya ini membentuk baris rapi. Saat Bebe berteriak, semua orang di pantai mulai bertindak. Yang jelas memiliki keuntungan adalah penguasa jiwa dengan jiwa bela diri tipe terbang. Untungnya hanya 4 dari 39 siswa pria yang melepaskan jiwa bela diri mereka. Mereka terbang ke udara dan bergegas menuju pusat danau. Cincin jiwa mereka bersinar terang dan sangat jernih di atas danau di bawah langit malam. Yu Hao mengangkat kepalanya untuk menonton dan kagum. Mereka memang senior dari halaman dalam. Dari 4, 2 dari mereka adalah sagi jiwa 7 cincin yang optimal dan 2 memiliki 6 cincin jiwa optimal juga. Sisa siswa juga memamerkan gerakan mereka. Pantai mulai bersinar terang dengan cincin jiwa.
itu seperti kumpulan besar kembang api. Yu Hao, He Chaito, dan Susansi secara alami tidak mau ketinggalan. Yu Hao dan He Chaito bertindak pada saat yang sama. Mereka berdua terangkat dari tanah dan pendorong jiwa mereka diaktifkan. Kekuatan dorongan yang kuat mendorong mereka maju cukup cepat untuk melampaui senior mereka. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.